Baiklah, perkuliahan hari ini kita bahas ya mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi ya. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Manusia itu senantiasa ya dihadapkan dengan dilema ya sepanjang hidupnya berkaitan dengan pilihan-pilihan terbaik ya yang harus diambil di antara berbagai alternatif yang tersedia. Ya. Tujuannya tentu untuk membuat kehidupan ya yang lebih baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang ya. Tentu di dalam proses pemilihan alternatif terbaik ini lazim ya dipahami sebagai tindakan ya di dalam pengambilan keputusan ya atau decision making ya. Tentu di dalam era digital ya, di dalam era digital yang terus berkembang. Tentu organisasi ini dituntut ya untuk mampu mengoptimalkan penggunaan data ya guna mendukung pengambilan keputusan yang cerdas dan tepat ya. Nah, keputusan ini tidak hanya menjadi tren ya, melainkan suatu kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing ya. Oleh karena itu, kesiapan dari suatu organisasi di dalam mengambil keputusan itu menjadi krusial ya, menjadi krusial tentu. Nah, di dalam lingkungan bisnis misalnya ya yang serba cepat dan dinamis saat ini, terus maka kemampuan organisasi untuk mengambil keputusan yang tepat waktu ya dan tepat berdasarkan data ini menjadi faktor penentu dari suatu keberhasilan ya. Pengambilan keputusan itu bukan hanya tentang memilih tindakan terbaik ya, tetapi juga tentang memastikan bahwa tindakan yang dipilih ini selaras ya dengan tujuan dan sasaran dari organisasi ya. Nah, tentu di dalam membahas ya pentingnya pengambilan keputusan dalam kesiapsiagaan organisasi ya dan memberikan contoh bagaimana organisasi ini dapat memanfaatkan suatu atau untuk mengambil keputusan yang tepat ya. Tentu keputusan yang diambil ini memiliki dampak besar ya terhadap arah yang akan diambil oleh organisasi ya. Oleh karena itu, akurasi ya dan kecermatan dalam pengambilan keputusan oleh para pemimpin sangatlah penting di dalam konteks organisasi ya. Tindakan pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin ini mampu ya mengevaluasi kinerja ya atau kemampuan pemimpin yang ada ya. Tentu di dalam proses pengambilan keputusan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor ya agar tujuan dari organisasi ini dapat tercapai ya. Keputusan ini dapat diambil oleh individu ya maupun kelompok. Yang idealnya proses pengambilan keputusan ini harus objektif ya. Tetapi cara individu membuat keputusan dan kualitas pilihannya seringkali dipengaruhi oleh persepsi mereka ya. Nah, pengambilan keputusan individu ini menjadi elemen penting di dalam dinamika ya perilaku di tingkat organisasi ya. Yang mana di dalam proses ini ya dipengaruhi oleh berbagai faktor ya baik internal maupun eksternal ya. Nah, pengambilan keputusan
ini merupakan proses kognitif ya dari manusia yang menghasilkan keyakinan ya atau tindakan di antara beberapa opsi ya alternatif yang tersedia baik secara rasional ataupun secara irasional ya. Yang secara konseptual pengambilan keputusan ini merupakan rangkaian dari proses penalaran yang berdasarkan asumsi baik itu nilai ya, berdasarkan preferensi ya, dan berdasarkan keyakinan orang yang membuat keputusan ya. Nah, sebuah keputusan ini diambil berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan intuisi maupun dengan analisis yang sesuai dengan prinsip-prinsip logis ya atau empiris ya di situ ya. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan aktivitas pemecahan masalah atau usaha mengatasi dilema ya yang menghasilkan solusi yang dianggap optimal atau paling baik ya, atau setidaknya memuaskan di situ ya. Nah, proses pengambilan keputusan ini bisa rasional ya, eksplisit maupun implisit ya di situ. Nah, di dalam keputusan secara organisasional, pengambilan keputusan ini merupakan salah satu unsur penting di dalam manajemen ya. Tanggung jawab tentu